Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sabra bil hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati baterai yang habis. Sudah baru diganti. Mau diganti. Yang saya hormati dan muliakan Ketua Takmir Masjid Al-Amirah Bapak Dr. Haji Ahmad Syahid Fidi beserta para pengurus Takmir Masjid. Yang saya hormati dan muliakan Ketua Forum Majelis Taklim Kelurahan Palupi dan ibu-ibu Majelis Taklim yang berada di Kelurahan Palupi yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, keinginan untuk bisa hadir di majelis yang sangat dicintai dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk pada tema kita, saya ingin mengutip sebuah hadis Nabi. Nabi mengatakan bahwa qaulun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah aw ghasyiyatuhum rahmah aw hafathumul malaikah aw dzakarahumullahu fi man. Nabi pernah mengatakan, jika satu kelompok umat berkumpul di satu rumah Allah yang membacakan ayat-ayat Allah, lalu kemudian mengkaji isi kandungan dari ayat-ayat Allah tersebut atau ilmu keagamaan, maka ada 4 yang akan mereka peroleh. Jadi kitanya akan dapat 4. 4 itu yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, tenang. Kalau orang sudah ada di majelis atau di masjid, itu biasanya tenang. Utangnya lupa. Di sini ada masalah utang. Allah itu kalau sudah di masjid, insya Allah tenang hati. Yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah akan meliputi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, hafathumul malaikah, malaikat ada di sekitar kita itu. Cuma kita tidak bisa lihat apa yang dilakukan malaikat, dia catat kita. Lalu kemudian nanti dilaporkan kepada Allah, lalu kemudian malaikat memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat. Hanya kepada siapa? Untuk orang yang hadir di majelis taklim. Yang kelima, zakarahullahu fi man indah. Allah sebut nama kita satu persatu itu di hadapan makhluk Allah yang ada di langit. Kita mungkin tidak terkenal di sini, di dunia tidak terkenal, tapi di akhirat orang yang pejuang majelis taklim, aktivis majelis taklim itu terkenal di dalam masyarakat langit. Jadi Allah bangga-banggakan. Disebutkan nama kita satu-satu, dibangga-banggakan oleh Allah. Kalau Allah yang bangga-banggakan itu luar biasa. Kalau orang banggain kita tidak penting, tapi kalau Allah yang bangga-banggain kita itu luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu ilmu agama yang penting kita bahas, yang saya diminta untuk mengisi tentang persoalan. Nah, ada satu pepatah yang menarik, amaluna bainal qabuli wa raddiha illa salatu ala nabi Muhammad. Kalimat yang penting. Perbuatan kita itu berada antara pada posisi ditolak dan diterima. Kecuali selawat kepada Nabi pasti diterima. Salat kita belum tentu diterima oleh Allah. Mungkin kita sering melaksanakan salat, tapi mungkin fikih salatnya kita tidak paham. Kita puasa setiap bulan Ramadan, tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa kata Nabi tidak dapat apa-apa kecuali cuma rasa lapar dan haus. Sama dengan zakat, dikeluarkan zakat tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang melaksanakan ibadah-ibadah lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang pertama, dia laksanakan itu tidak sesuai dengan syarat. Yang kedua, tidak ikhlas karena Allah. Tapi ada satu amalan yang pasti diterima, tidak pernah ditolak. Ikhlas tidak ikhlas, mau dipuji atau tidak puji, dia mau ria atau tidak, kalau dia berselawat pasti Allah terima. Saya ini selawat supaya saya dibilang orang aktivis selawat, diterima oleh Allah. Kenapa? Karena yang dilihat bukan siapa yang berselawat. Yang dilihat oleh Allah adalah siapa yang diberikan selawat. Nah itu maka selawat yang kita lantunkan setiap hari itu insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah di dunia ini dan di alam semesta itu Nabi Muhammad SAW. Di antara para nabi-nabi Allah yang paling dimuliakan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Yang pertama, Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang pertama diciptakan. Jadi kalau ditanya siapa makhluk pertama diciptakan, bukan Nabi Adam. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang sahabat Nabi itu bertanya kepada Nabi, ya Rasul, siapa atau apa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Jadi sahabat Nabi Jabir bin Abdullah bertanya kepada Nabi. Nabi kemudian mengatakan, ya Jabir, inna awwala ma khalaqallahu qabla al-bashar nurun nabiyyik. Kata Nabi, ya Jabir, yang pertama kali Allah ciptakan sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah itu adalah nur Nabi. Jadi yang pertama diciptakan adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga pernah mengatakan, saya adalah nabi yang pertama kali diciptakan dan yang terakhir diutus kepada umat manusia. Itu Rasul pernah mengatakan. Maka dari kedua hadis ini kita bisa simpulkan yang pertama kali diciptakan sebelum alam semesta ini diciptakan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad lah maka alam semesta ini diciptakan. Kita manusia ini diciptakan karena siapa? Karena Rasulullah. Nah, Nabi pernah mengatakan, dimeriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, ini hadis qudsi. Jadi ada dua hadis macamnya. Hadis Nabi, ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu yang ngomong Allah, yang meriwayatkan Nabi. Tapi kalau hadis Nabi yang mengatakan. Bisa dipahami ya? Nah, ini hadis qudsi. Dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kata Allah, kalau tidak ada engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Berarti Rasul ini sesuatu yang luar biasa. Pada saat ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah di surga, di Nabi Adam kan diciptakan di surga. Lalu Nabi Adam dia lihat itu di Arash, itu di Arash istana Allah itu tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bayangkan, jadi nama Muhammad itu sudah ada di aras-aras Allah dan bahkan dia tertulis di dahi antara malaikat-malaikat Allah ada tulisan Muhammad. Antara mata di sini, mata sini di tengah-tengahnya ini ada tulisan Muhammad. Itu malaikat-malaikat tertulis di situ pada saat ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam melihat. Di dedaunan pohon-pohon yang ada di Sidratil Muntaha dan daunan-daunan pohon tuba yang ada di surga itu tertulis nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan di leher bidadari tertulis nama Muhammad. Bayangkan. Maka kemudian Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah ke dunia karena melakukan satu kesalahan. Kesalahan Nabi Adam itu cuma satu, diusir dari surga. Kalau kesalahan kita berapa? Kira-kira hari ini sudah berapa kali melakukan kesalahan? Mintanya surga, betul ya?
Betul ya? Minta kita surga tapi setiap hari banyak melakukan kesalahan. Nabi Adam kesalahannya cuma satu loh. Apa kesalahannya? Makan buah khuldi. Diturunkan dari surga. Kita kesalahannya banyak dan terhitung minta surga. Ini kan lucu. Yang kita minta adalah ridha Allah. Dengan ridha itu maka kita akan masuk ke dalam surga. Makanya kita ada doa itu kalau di bulan Ramadan itu. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jadi ridho dulu, baru kemudian surga. Karena amal perbuatan kita tidak sebanding dengan surga. Nah, pada saat ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, itu kan ada anak cucunya. Nah, salah satu anaknya itu ada yang bernama Nabi Sis. Nabi Sis ini diinstruksikan dan diwasiatkan oleh Nabi Adam kalau berzikir kepada Allah, jangan lupa menyebut juga nama Muhammad. Jadi nama Muhammad itu sudah ada zaman Nabi Adam. Disebutkan juga nama Nabi Yakub sampai Nabi Isa. Nabi Isa kan mengatakan akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad, min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi nama Muhammad itu sudah terkenal. Sudah terkenal sebelum alam ini diciptakan, sudah terkenal. Dan kita semua ini diciptakan oleh Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah Nabi Adam diciptakan, itu diciptakan temannya, kan Nabi Adam sendirian, kangen. Makanya diciptakan disebut dengan soulmate. Apa soulmate itu? Belahan jiwa. Makanya laki-laki akan mencari belahan jiwanya, perempuan akan mencari belahan jiwanya. Dan itu dipersatukan. Itu natural. Nabi Adam di surga itu kesepian. Allah tahu. Tapi Nabi Adam tidak bilang kalau dia kesepian. Tapi Allah tahu. Lalu kemudian Allah ambil dari tulang rusuk Nabi Adam, diciptakanlah siapa? Siti Hawa. Nah, Nabi Adam jatuh cinta sama Siti Hawa. Maka kemudian terjadilah pernikahan. Ini pernikahan di surga. Jadi undangannya para bidadari dan malaikat-malaikat. Jadi kalau ditanya, siapa pernikahan yang paling mega? Pernikahan siapa? Nabi Adam, Siti Hawa. Pernikahan kita ada nggak bidadari hadir? Ada nggak, Bu? Dayang-dayang. Itu pun dibentuk. Nah ini yang hadir itu adalah bidadari-bidadari surga yang kemudian menemani Siti Hawa karena akan dipinang, dilamar oleh Nabi Adam. Pada saat ketika sudah terjadi pelamaran, Nabi Adam mau mendekati Siti Hawa menolak. Kenapa dia menolak? Ada satu yang belum dilaksanakan Nabi Adam. Apa? Maharnya belum dikasih. Maharnya belum ada. Jadi mahar itu sudah ada zaman Nabi Adam. Nabi Adam bingung, kira-kira maharnya apa? Berlian, emas, perak. Siti Hawa tolak. Semua yang indah-indah Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam ini bertanya sama Allah, ya Allah, Siti Hawa ini tidak mau kalau saya tidak berikan sesuatu. Saya sudah siapkan intan permata yang ada di surga-surga, yang ada di surga ini, tapi semuanya ditolak oleh Siti Hawa. Lalu kira-kira apa yang harus saya berikan kepada Siti Hawa sebagai maharnya? Apa kata Allah? Qul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bayangkan. Katakan sebagai maharnya itu adalah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sudah terkenal, sudah ada. Makanya Nabi Adam bilang kepada anaknya, kalau berzikir kepada Allah jangan juga ikat dan sebutkan Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kemudian disyariatkanlah salawat. Nah, salawat disyariatkan. Kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah Nabi yang mau? Bukan. Yang pertama, perintah Allah. Jadi salawat ini bukan kreasi kita, tapi perintah Allah. Apa perintah Allah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah. Yang pertama Allah beritahu dengan kata inna. Ini bahasa Arab, kalau ada kata inna itu kalimatnya sangat serius dan penting. Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat. Allah aja berselawat. Jadi ada orang yang kurang ajar itu bertanya kepada Abbas Alwi Al-Maliki di Mekah. Dia bertanya, "Ya Syekh, kalau memang kau orang pintar, saya mau bertanya sama engkau." Abbas Alwi Al-Maliki di Mekah, ada pesantrennya, masih ada sekarang. Ditanya, kira-kira apa yang Allah lakukan sekarang? Bayangkan pertanyaan orang nakal, orang kurang ajar. Tapi Abbas Al-Maliki ini seorang ulama, dia tidak marah dan dia dapat ilham dari Allah. Dia jawab, "Pak, Allah ini sekarang lagi berselawat kepada Rasulullah." Jawabannya. Bayangkan. Orang ini minta dalil, mana buktinya? Buktinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yushollun. Kalau belajar bahasa Arab, yushollun itu artinya fi'il mudhari. Sentence yang perbuatan itu akan terus menerus sampai hari kiamat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat terus menerus berselawat kepada Rasulullah SAW. Lalu diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang mengaku dirinya beriman. Jadi yang berselawat itu orang yang imannya ada. Kalau orang tidak mau, imannya tidak pertanyakan. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Rasulullah SAW. Jadi paham Ibu ya? Jadi selawat ini syariat. Nanti kita jelaskan. Setiap syariat ada manfaat. Dalam Islam itu setiap yang disyariatkan Allah pasti ada manfaatnya. Puasa syariat, manfaatnya besar. Salat syariat, manfaatnya besar. Zakat syariat, manfaatnya besar. Haji syariat, manfaatnya besar. Akikah syariat, manfaatnya besar. Semua syariat itu manfaatnya besar. Kita akan jelaskan nanti manfaat dari salawat. Nah, jadi yang pertama, kenapa kita harus berselawat kepada Nabi? Karena Allah yang suruh. Satu. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kita untuk berselawat. Selawat bukan untuk Rasul, untuk kita. Jadi ada satu hadis Nabi, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu, Allah berselawat 10. Kalau 2, Allah berselawat 20. Kalau 100 dia berselawat setiap hari, berapa Allah berselawat kepada kita? Berapa Bu? 1000 kali selawat. Maka selawat itu, kalau Anda berdoa tidak ada selawat, doanya itu kurang makbul. Kalau Anda sholat tidak pakai selawat, ditolak sholatnya itu. Jadi kalau kita sholat tidak ada salawatnya, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke dalam masjid, salawat dulu. Misalnya masuk nih, masjid ini Bu, masuk nih masjid, kira-kira baca doa nggak tadi Bu? Enggak, saya lihat langsung masuk aja. Iya Bu ya. Masuk itu berhenti dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau bisa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Baru duduk. Kalau memang ada sempat mau sholat tahiyat masjid silakan. Kalau tidak sempat sudah. Tapi pada saat ketika masuk ke dalam masjid, jangan lupa niat i'tikaf. Jangan pakai nawaitu, pakai nazartu. Nazartul i'tikaf fi hadzal majlis fi hadzal masjid majlis fi. Saya nazar i'tikaf di masjid selama saya berada dalam masjid. Pahalanya pahala wajib. Pahalanya besar. Tapi kalau nawaitu i'tikaf dapat pahala sunnah. Jadi begini caranya, mensiasati pahala begitu caranya. Nah, yang ketiga, setiap syariat itu pasti banyak manfaat. Nah, manfaat dari selawat itu banyak. Kalau ibu-ibu rizkinya agak sedikit seret nih dalam usaha, perbanyak selawat. Selawat kasih. Atau jodohnya yang susah datang, di sini masih ada jomblo tak? Sudah laku semua? Ada yang belum laku? Nah, kalau yang belum laku, perbanyak salawat. Atau
suaminya galak supaya suaminya lembut, perbanyak selawat, minta sama Allah dengan banyak berselawat. Saya akan berikan beberapa istimewa selawat. Sampai jam berapa nih Bu saya? Ya, kurang. Berapa menit lagi Bu? Masih boleh, Masih boleh. Karena biasanya kalau saya bicara saya lupa waktu. Iya, nanti 15 menit kita kasih waktu untuk tanya jawab. Oke, saya kasih ada 5 menit lagi ya. Masih ada 5 menit. Jadi dulu di zaman dinasti Umayyah, dicerita nih. Zaman dinasti Umayyah itu ada seorang penyair Arab terkenal. Saya lupa namanya itu. Nah, penyair Arab ini punya satu kebiasaan, setiap tahun dia pergi haji. Ingat, zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Masjid Nabawi dan Masjidil Haram beda. Setiap tahun dia pergi haji. Setelah melaksanakan haji di Mekah, jadi haji itu ritualnya semuanya di Mekah. Tawaf, sa'i, semuanya di Mekah. Melontar jumrah, semuanya berada di wilayah Mekah. Nah, setelah selesai dari ibadah haji, lalu kemudian ziarah ke Madinah. Itu biasanya begitu tuh. Yang disebut dengan ada sholat berapa? Arba'in. 40 rakaat. Yang haji biasanya pernah tahu itu. Nah, di Madinah ini sang penyair ini punya satu kebiasaan. Kebiasaannya adalah sering ziarah ke makam Rasulullah. Tapi ingat, makam Rasulullah tidak seperti sekarang. Sekarang tertutup, nggak bisa dilihat. Tertutup dia. Jadi kita susah melihat, paling cuma lewat aja, kita berselawat langsung kita berdoa kepada Allah. Nah, setiap berada di makam Nabi, ini dia melantunkan pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Namanya penyair, yang dalam bahasa kita disebut. Jadi bedakan qasidah dengan selawat Bu ya. Qasidah itu pujian kepada Rasul. Itu salah satu pujian dari kepada Rasul namanya qasidah. Jamaknya qasaid atau nasyid. Pernah dengar nama nasyid ya? Itu pujian kepada Rasul juga salah satu yang disebut dengan nasyid. Jadi dia lantunkan pujian-pujian kepada Rasulullah. Pada saat ketika melantunkan ada orang tua itu memperhatikan dia terus. Dia perhatikan terus. Setelah selesai dia melantunkan qasidah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang itu didekati oleh orang tua yang dari tadi memperhatikannya. Dia bilang, "Pak," jadi bahasanya kayak seperti kita lah. "Pak, saya bisa nggak undang Bapak ini makan siang di rumah saya?" Ini penyair Arab terkenal zaman dinasti Umayyah. Ini udah curiga. Karena ada orang ngajakin makan, ya oke. Kalau begitu keduanya langsung pergi. Ternyata rumah orang itu berada di luar kota Madinah. Keluarlah dia dari kota Madinah, masuk ke rumah tersebut. Pada saat masuk ke rumah orang tersebut, tiba-tiba orang itu diikat. Penyair itu diikat oleh orang tersebut. Diikat tuh. Tidak bisa bergerak, tiba-tiba diikat. Lalu orang tua itu bilang sama sang penyair, "Saya ini paling tidak suka kalau ada nama Muhammad itu disebut-sebut." Jadi dia tidak suka kalau ada orang memuji Nabi Muhammad SAW atau membuat qasidah memuji Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu sang penyair itu lidahnya dipotong. Kira-kira sakit tidak boleh lidahnya dipotong? Coba dipikirkan. Mau tahu rasanya lidahnya dipotong sakit nggak? Saya potong sini. Nah, kira-kira sakit nggak? Ini lidah dipotong. Orang kalau lidahnya dipotong udah susah lagi ngomong. Penyair. Nah, sekarang silakanlah kau menyandungkan qasidah memuji nabimu itu. Akhirnya sang penyair ini dilepas. Di dalam perjalanan dia pulang ke Madinah dia menangis. Sakitnya luar biasa. Sampai kemudian dia menuju ke makam Rasulullah SAW. Sampai malam hari dia ngadu sama Rasul. Rasul itu tidak meninggal Bu, dalam artian seperti kita, dia hidup. Tapi alamnya sudah berubah. Bukan alam dunia, tapi alam roh. Sudah alam arwah. Tapi ingat, jangan menganggap para wali-wali Allah itu orang meninggal itu meninggal.
Misalkan kalau ibu ke kuburan ada salamnya. Gimana kalau kita masuk ke kuburan? Assalamualaikum ala ahli kubur ya. Kira-kira salam itu buat orang yang hidup atau yang sudah mati? Kalau saya bersalam itu untuk orang hidup atau orang mati? Orang hidup lah. Orang hidup kan? Kenapa dia salam kepada orang yang sudah mati? Karena orang itu pada hakikatnya bukan mati tapi pindah alam. Namanya alam barzakh. Dan dia dengar kita, dia dengar. Tapi dia menjawab salam kita. Cuma salamnya tidak kita dengar. Bayangkan Bu, kalau ibu masuk kuburan, Assalamualaikum, itu orang di kuburan jauh, Waalaikumsalam, pas kabur. Ya Bu ya, masih kabur, kita nggak dengar. Nah, ini penyair ini mengadu kepada Rasul. Sampai dalam mimpinya, dia mengadu begini, ya Rasul, apakah yang saya lakukan ini salah? Membuat kasidah, syair-syair memuji engkau. Kalau memang saya salah, biarkanlah lidah saya ini tetap terpotong. Tidak lagi tersambung. Biar saya tidak perlu lagi berkasidah memuji engkau ya Rasul. Tapi kalau seandainya apa yang saya lakukan engkau ridho wahai Rasul, kembalikan lagi lidahku itu. Dia minta sama Allah, tapi mengadu sama Rasul. Malam hari, dia tertidur di dekat makam Rasulullah SAW. Dalam mimpinya itu Rasul datangi dia. Ingat kalau Rasul kita temui dalam mimpi itu pada dasarnya Rasul benar-benar datang kepada kita. Rasul bilang sama penyair Arab terkenal tersebut, dia katakan, wahai fulan, apa yang kau lakukan itu adalah sesuatu yang sangat saya senangi dan sangat saya ridhoi. Mana itu sisa lidah potong lidah itu? Mana? Dalam mimpinya sang penyair itu berikan sisa potongan lidah yang dipotong itu dikasih ke Rasul. Rasul ambil, langsung kemudian disambungkan. Disambungkan. Besok paginya penyair itu lidahnya sudah tersambung. Lidahnya sudah tersambung, senangnya luar biasa, semakin giat dibuat qasidah memuji Rasulullah SAW. 1 tahun berikutnya ada orang memperhatikan dia, ngajakin makan lagi. Dia curiga ini, jangan-jangan seperti tahun yang lalu. Tapi karena dia punya perasaan husnuzon sama orang, sudahlah kalau begitu sudah, diajak makan. Pas sampai keluar kota Madinah, ternyata rumah yang sama yang dia masuki. Kaget dia. Di dalam rumah itu ada kerangkeng besar, istrinya ada monyet yang sangat besar, kayak gorila gitu besarnya. Matanya merah, ganas, giginya bertaring. Meraung-raung terus. Ini anak sang penyair ini bertanya kepada anak muda itu. Itu yang ada di kerangkeng itu siapa? Dia bilang, ayah saya. Ayah saya dulu pernah ngundang kau, pernah motong lidahmu. Setelah motong lidahmu, Allah ubah ayah saya ini menjadi monyet besar. Setelah dipotong. Saya undang kau ke sini, cuma satu saja permohonan itu katanya. Tolong maafkan kesalahan orang tua saya, bapak saya. Ini sang penyair ini, langsung dia maafkan. Tiba-tiba berubahlah monyet besar itu menjadi manusia biasa lagi, seperti sedia kala. Tapi ingat, apa yang dia lakukan itu dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, perbanyak berselawat kepada Rasul. Begitu. Kalau kita cinta sama orang, kita sering sebut nama orang itu. Nah, kalau kita cinta sama Allah, kita sering sebut nama Allah. Kalau kita cinta sama Rasul, sebut nama Rasul. Bagaimana menyebut nama Rasul? Buat qasidah-qasidah, syair-syair, atau berselawat kepada Rasulullah SAW. Nah, itu manfaatnya. Jadi banyak sekali manfaat besar terkait dengan persoalan selawat, dan banyak sekali manfaatnya karena waktu kita tidak banyak. Nah, bagaimana berselawat kepada Rasul? Selawat yang paling singkat itu cuma satu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Satu saja. Ditambah lagi, ingat kalau berselawat kepada Rasul, jangan lupa berselawat juga kepada keluarganya.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa itu. Mazhab Syafi'i mengatakan barang siapa berselawat kepada Rasulullah tidak berselawat kepada keluarganya, fala salat, maka dianggap tidak berselawat. Maka kalau kita di tasyahud akhir itu Bu, tasyahud akhir, tak tahu tasyahud akhir Bu ya? Kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, baru tambah wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau hendak disebutkan itu batal salat. Kalau hendak disebutkan pada tasyahud akhir kalimat itu batal salatnya. Maka kalau kita berselawat itu jangan lupa menyebut keluarga Rasulullah. Nah, salat macam-macam Bu. Jadi salat itu yang benar-benar ma'sur dari Rasulullah bentuknya itu namanya salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu ada kan? Ada ya? Itu namanya salawat Ibrahimiyah. Itu ada dalam hadisnya. Tapi salawat yang disebutkan para ulama yang penting adalah ada kata Allahumma salli ala Muhammad, itu dianggap salawat. Ada salawat Al-Fatih misalnya. Ada salawat Badar. Salatullah salamullah. Itu ditulis oleh ulama Indonesia itu. Orang NU, ulama NU terkenal. Salawat Badar yang digunakan untuk berperang kepada orang-orang PKI, anti orang PKI itu dengan salawat Badar. Karena salawat Badar ini salawat untuk berperang juga. Nah, itu salawat Badar namanya. Ada salawat Nariyah. Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfarju bil qurab wa tubda bil hawa wa tunawul bil ragib dan seterusnya. Ini salawat luar biasa ini. Kalau ibu baca 100 kali salawat ini satu hari, ibu pengen apa? Insya Allah kabul. Ini salawat Nariyah namanya. Ada salawat tibil qulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawai. Kalau sekarang ini musimnya corona, salawatnya pakai tibil qulub. Hafal enggak? Hafal. Coba baca itu habis sholat atau pas doa. Doa itu kalau enggak salawat kurang makbul. Nah, doanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, itu namanya salawat tibil qulub, dibaca pada saat ketika habis atau pada saat berdoa, salah satunya baca salawat tibil qulub. Tapi kalau maknanya mana panjang ini? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tibil qulub. Tibil qulub ini pengobat hati. Wa dawaiha dan obatnya. Tabib itu dokter. Tibil qulub itu adalah obat hati dan penyembuhnya. Tibil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha. Kesehatan badan dan keafiatannya. Apalagi wa afiyatil abdani wa shifaiha nuril absar wa diyaiha. Cahaya mata ini jadi terang. Jadi pandangan menjadi terang dan bersinar. Jadi tidak lagi kita gitu, lihat, tapi bersinar. Dan seterusnya. Nah, kalau salawat Nariyah, ini salawat ajaib ini Bu. Tadi saya lihat dibaca itu ya. Cuma dilakukan, jadi kadang saya lupa kalau dilakukan itu. Saya ngomong salawat Nariyah ya, luar biasa ibu-ibu ini sudah salawatnya salawat Nariyah, salawat tingkat tinggi ini. Bukan salawat macam-macam. Ini salawat ini kalau diamalkan 100 saja setiap hari, ibu punya kebutuhan, mungkin anaknya mau masuk sekolah favorit. Misalkan, ya Allah saya punya niat supaya anak saya bisa masuk, baca salawat Nariyah itu setiap hari 100 kali. Setiap hari. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil qurab wa tuqta bil hawa'i wa tunalu bi radai wa husnul qawatim sasal zaman biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lah. Tuh, dibaca Bu, dibaca. Insya Allah akan banyak memberikan
manfaat. Karena yang dilihat pada Rasulnya, bukan kita. Rasulullah SAW. Dan selawat-selawat lain silakan dibaca. Kreativitas silakan. Yang terpenting pada saat baca selawat itu menyebutkan Allahumma salli ala, pakai sayyidina lah. Kita ini kan mazhab Syafi'i. Pakailah kemudian penghargaan kepada Rasul ala sayyidina Muhammad. Muhammad itu bukan orang sembarangan, jadi kita pakai sayyid, tuan, orang yang mulia. Ala sayyidina Muhammad. Nah, ini mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan karena waktu terbatas. Membahas salawat ini panjang, ada satu kitabnya tuh. Fadlus salati ala nabi. Keutamaan membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Tebalnya segini Bu. Kalau dibahas itu satu persatu luar biasa manfaatnya. Oleh karena itu sekali lagi budayakan salawat. Karena satu amalan yang tidak pernah ditolak oleh Allah itu adalah selawat kepada Rasulullah SAW. Wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu pertama, 2 atau 3? Silakan. Tiga. Tidak apa-apa. Berapa aja? Hah? Berapa aja? Boleh 2, boleh 3. 2, 3. Hari ini dalam pengajian yang kemudian tadi yang telah dijelaskan, semoga apa yang disampaikan tadi menjadi kita bersama. Tentunya kita sebelum masuk kepada sesi tanya jawab siapkan terlebih dahulu. Ini adalah majelis taklim. Saya mengharapkan masing-masing bisa memberikan materi, tetapi tidak boleh mengulang materi yang sama. Mohon konsentrasi untuk menyampaikan materi masing-masing. Peribahasa mengatakan seperti saya dengar dulu, tuntutlah ilmu sejak dari ayunan hingga pernyataan. Berarti kita tidak memandang usia, tidak memandang umur, makin tua makin cari ilmu. Dan ada juga satu peribahasa kalau ini monopolistik. Tuntutlah ilmu, Cina. Hari ini luar biasa kalau kata Cina mahal loh, Pak Ustaz ya. Ini hari luar biasa. Saya sendiri merasa beruntung berada di sini karena bisa mendengarkan satu guru besar yang bisa hadir di hadapan kita semua. Pertama saya kasih kesempatan untuk 3 menit, tidak materinya tidak bersama. Karena ini majelis Assalamualaikum. Ada. Boleh, kedengeran. Ini. Yes. Begini Pak, kita ini semakin kita tua, semakin kita selalu belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Jadi sekarang ini kan media itu sangat luar biasa, sehingga kita itu kadang-kadang memang ada media dakwah. Ya kalau media dakwah itu kalau orang yang jelas, ya akui. Tapi kadang-kadang ada ilmu yang dari media lain juga. Kadang-kadang saya juga bingung kalau seperti begini. Kalau selawat tanya sih, tidak perlu kita menggunakan sedikit karena saya tahu saya tunjukkan atau bagikan itu dari internasional dalam saya. Jadi saya udah begitu lainnya buat saya. Jadi saya berusaha belajar seperti langsung begini. Karena kan kita lebih mengenal dan tidak mengenal dengan apa yang kita belajar. Dan kedua yang kita pada kedua orang tua kita sudah meninggal, 2 apa saja yang sampai yang kita laksanakan sehari-hari, 2 apa saja yang sampai kita lakukan pada kedua orang tua kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh? Silakan. Silakan.
Ya, karena hari ini Bapak Hasan pada di Sarawak, orang ini orang itu, terima kasih kepada saya. Dari tahun berapa? Pertanyaan saya Pak, bagaimana kalau kita membaca salawat tanpa memperhatikan tajwidnya? Itu hukumnya. Terima kasih kalau ada yang dari alim tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya seperti tapi terus ternyata apakah ada pengaruh terhadap kesalahan dengan kadang-kadang sudah kadang-kadang katanya berubah ya seperti ya yang kedua, apakah dalam membaca salam itu wajib kita harus menunjukkan kadang-kadang kalau kita sudah mesti kita sudah jadi lebih baik ya, setelah pertanyaan dulu saya akan menjawab. Yang pertama tadi menyangkut luar biasa medsos yang menggunakan ilmunya berbagai apa yang dibaca. Yang pertama ya, dari ilmunya. Yang kedua tadi menyangkut salawat tanpa memperhatikan kata bacaan. Ketiga, yaitu sholawat dengan disenandungkan. Ya. Yang pertama, media sosial, baik itu WhatsApp ataupun YouTube, itu biasanya banyak berbagai aliran-aliran yang ingin menyampaikan dakwahnya. Satu, yang kadang-kala kita tidak tahu. Makanya kalau ingin mendengar pembelajaran dari YouTube atau dari media-media sosial, kita harus kritis dan cerdas. Kita harus tahu siapa yang bicara itu, ideologinya apa, alirannya apa. Itu harus paham. Nah, ada dua yang dominan pada saat ketika berbicara tentang dakwah di internet. Ada yang paling sering giat itu adalah Salafi Wahabi. Kelompok Salafi Wahabi yang mudah membid'ahkan orang. Satu. Misalnya yang sering dibid'ahkan itu adalah menghadiri maulid-maulid Nabi, itu dianggap bid'ah itu. Atau menghadiri Isra Mi'raj perayaan besar Islam, itu dianggap bagian dari bid'ah. Apalagi merayakan ulang tahun. Apalagi itu dianggap bagian bid'ah. Atau tawasul, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Itu tawasul itu. Itu bid'ah mereka bilang. Kenapa? Bid'ah itu maksudnya tidak ada Nabi melaksanakan. Menurut mereka itu Salafi Wahabi. Orang Wahabi yang mereka itu tidak mau disebut Wahabi, tapi mereka mau disebut Salafi. Nah, cirinya apa? Gampang. Kalau pakai celana, kadang-kadang celananya cingkrang. Mudah dikenali Salafi Wahabi. Biasanya masuk itu di dalam YouTube. Nah, mereka itu pemahamannya kadang-kadang hitam putih. Salah satunya adalah terkait dengan persoalan Sayyidina. Mereka itu mengatakan, Nabi tidak pernah memerintahkan orang berselawat menggunakan Sayyidina. Nabi, zaman Nabi. Nah, kita ini hampir 4 madhab itu, 4 madhab, Syafi'i, Maliki, kenapa? Nah, kita mengikuti siapa ini? Mengikut satu kelompok yang tidak baik atau kelompok yang baik ini? Kelompok yang banyak siapa? Madhab Syafi'i ini tersebar di Indonesia seluruhnya, para ulama-ulama yang luar biasa. Itu logikanya begini. Orang yang paling dicintai oleh Allah itu Nabi Muhammad. Allah sendiri tidak pernah menyebut nama. Di alam Al-Quran tidak pernah Allah mengatakan ya Muhammad. Apa yang Allah katakan? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Predikatnya disebut. Kalaupun ada yang mengatakan Muhammad, itu tidak dalam artian memanggil, cuma berita Muhammadun Rasulullah
Muhammad adalah utusan Allah. Dan disebut logika kita orang. Ibu ketemu Longki Jangkola. Ibu panggil, Longki, marah nggak? Marah nggak, Bu? Kita harus hormat dong sama orang yang punya kedudukan tinggi sebagai pimpinan kita. Apa yang kita panggil? Pak Longki. Begitu. Coba kita manggil guru kita. Namanya Ahmad. Ahmad, anak murid bilang sama gurunya, Ahmad mau bertanya. Marah nggak gurunya, Bu? Sini ada yang guru nggak? Ada? Ada nggak anak muridnya manggil nama ibu langsung tanpa bilang, Bu, ada nggak? Nggak ada. Kalau ada, ibu marah nggak? Marah nggak, Bu? Ada anak murid ibu panggil nama ibu, dipanggil namanya Siti, saya mau bertanya. Marah? Marah. Kenapa? Nggak hormat, nggak ada adab. Apa nggak ada adab? Kalau kita manggil Nabi Muhammad, kita bilang Allahumma sholli ala Muhammad boleh, tapi sebagai bentuk takzim, takdir, penghargaan kepada Rasul, kita menggunakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibu boleh milih asalnya pakai Sayyidina, enggak apa-apa. Saya mau pakai Sayyidina juga enggak apa-apa. Nabi tidak pernah melarang penggunaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, doa yang sampai kepada orang tua di dalam Al-Quran kita sudah diajarkan. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa ketika sendirian membaca doa itu. Tapi kalau bersama-sama di belakang kita ada anak kita dan sebagainya, atau ada jamaah lain, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma. Kalau warhamhuma kama rabbayana, kalau warhamhum kama rabbawna shighara. Itu namanya kaidah bahasa Arab. Ikutin. Dan kalau orang tua sudah meninggal, kewajiban kita adalah mendoakanmu. Bersedekah untuk orang tua kita, itu bersedekah. Misalnya kalau kita sedekah, Bu, ke masjid 10.000, 20.000, 100.000, jangan lupa ini sedekah. Saya sedekahkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Tambah lagi, dan juga buat orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan. Kira-kira saya dapat nggak pahala? Anda dapat, orang tua Anda dapat, orang-orang beriman dapat. Tapi kalau sendiri, saya sedekah buat saya sendiri. Cuma Anda sendiri yang dapat, orang tua Anda. Jadi kalau ada misalnya ada ina-ina itu dagang, kan dagangannya biasanya sederhana. Jangan ditawar lah, kalau perlu ditambah. Misalnya pisang berapa sih biasanya? 5.000, tambah 10.000. 5.000 itu sedekah. Nah 5.000 itu niatkan buat orang tua saya. Itu bermanfaat. Yang dibutuhkan orang tua itu adalah waladin salihin yad'ulahu. Anak yang soleh yang mendoakan. Itu yang dibutuhkan orang tua. Ibu-ibu nanti anaknya sekolahnya tinggi tapi tidak pernah doakan, tidak ada manfaatnya itu. Lebih bagus anak kita bego lah. Tahu bego? Tidak pintar, tapi baca Quran terus, doakan buat orang tuanya. Itu yang kita butuhkan nanti pas meninggal. Yang kita butuhkan meninggal itu adalah doa dari orang-orang yang masih hidup. Satu. Yang kedua, sedekah dari anak-anak kita, saudara-saudara kita untuk kita. Itu yang kita butuhkan. Dan amal perbuatan kita yang bisa memberikan manfaat buat orang itu yang dibutuhkan. Makanya mumpung masih hidup kita ini tidak banyak, Bu. 60 sampai 70 tahun batasnya itu, kalau ada lebih bonus itu. Nah, sekarang ibu umurnya sudah berapa? 50, 10 tahun lagi. 10 tahun lagi tuh, sampai 20. Berbanyak sudah itu. Amal, misalnya apa? Wakaf. Ini akan terus menerus itu. Atau ibu bangun sesuatu sekolah. Atau bangun sesuatu yang itu bermanfaat buat orang lain. Itu selama memberikan manfaat, ibu dapat terus tuh di akhirat. Terima terus. Multi level marketing. Jadi hidup ini investasi, Pak. Perbanyak kebaikan. Ini bagian dari investasi kita ini, Bu. Tidak semua orang ikut tuh. Ini majelis tadi kan banyak yang banyak kan. Semuanya hadir nggak? Tidak semua. Loh, kok bisa hadir? Karena Allah beri kesempatan dan Allah beri keinginan. Berapa banyak orang yang punya kesempatan tapi tidak mau.
Berapa banyak orang punya keinginan dan ada kesempatan tuh. Ada keinginan, ada kesempatan, tapi dia tidak bisa, tiba-tiba di jalan tabrak orang yang jadi di sini. Ini kita beruntung, kita termasuk ahlullah, keluarganya Allah ini. Orang yang datang ke sini meskipun tidur dapat satu pahala. Tidur datang orang, bisa diganggu, biarin aja. Tapi kalau dia dengarkan apa perkataan ustadznya, lalu dia masuki di dalam hatinya kesadarannya untuk sesuatu yang bisa dilakukan, dapat 2 pahala. Tidur saja dapat pahala bu. Tidur. Datang ke sini mau dengerin ustaz ceramah, tiba-tiba tertidur dia. Allah hitung pahala. Lebih bagus begitu, lebih bagus tidur di masjid saja sambil pengajian daripada tidur di rumah. Datang, saya mau numpang tidur di masjid karena ada ustaz pengajian, saya datang sambil tidur, dapat pahala lumayan satu. Tapi kalau datang ke masjid jangan tidur lah, dengerin. Mumpung sudah ada di sini. Nah itu yang kedua bu ya. Yang kedua sekarang. Karena masih ada 3 pertanyaan. Salawat tanpa tajwid. Iya. Salawat bukan baca Quran bu. Kalau baca Quran harus pakai tajwid. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tajwid. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia tajwid. Kalau enggak pakai tajwid, masalah itu. Enggak pakai tajwid sembarangan. Alhamdulillah. Lam itu bukan pola. Kenapa dia? Alhamdulillah salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nunnya kepanjangan. Itu bukan idgham di situ. Keliru. Perbaiki. Itu tajwid. Harus diperbaiki. Tapi selawat enggak. Misalnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Loh, artinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala. Karena Muhammadin ada wa, ketemu dong. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali. Enggak perlu pakai tajwid. Sama dengan orang ngomong itu enggak perlu tajwid. Jadi enggak berdosa kalau dia misalnya nun mati ketemu waw. Dia enggak pakai rumus idgham. Tidak apa-apa kecuali baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran tidak ada tajwid, tidak boleh. Kalau dia sengaja itu bisa berdosa. Nabrak-nabrak tidak boleh. Itu ya. Bagaimana kalau dilakukan? Bagus. Kadang-kadang tidak sesuai itu panjang pendek. Ini bukan baca Quran kok. Misalnya Allahumma salli. Sesuai lagunya. Saya mau pakai lagu dangdut, boleh nggak? Boleh aja, silakan iramanya. Siapa yang maksud larang? Kan itu cuma bagian dari irama. Macam-macam orang pakai irama. Ada irama pakai irama Jawa. Ibu pernah dengar orang ngaji dengan bahasa Jawa, iramanya gending. Ada kan? Ada itu. Nah ini pakai selawatan Jawa, ada nggak? Salatullah, salamullah. Rasulillah. Itu kan irama Jawa itu. Irama apa itu? Di Jawa itu. Irama yang memang dipakai di sana. Nah kita pakainya dengan salawat. Boleh? Boleh. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah dan seterusnya. Ada lagi. Salatullah, salamullah. Sama beda itu? Tidak sama irama. Jadi bebas, silakan irama. Tapi gunakan irama yang ketika orang dengar itu orang bisa tersentuh. Bisa pahami nggak? Jadi membuat orang itu jadi sedih, jadi termotivasi. Itu bagus. Jangan pakai irama rock and roll. Jangan. Iramanya yang sahdu, sendu itu bisa. Jadi ingat, salawat itu syariat, tetapi pembacaannya tidak perlu menggunakan tajwid. Tapi makhrajnya perlu. Makhraj. Tahu makhraj? Makhraj itu ucapan. Jangan keliru karena dia bahasa Arab. Tapi tidak perlu tajwid. Apa tajwid? Hukum pembacaan. Berpahami. Iramanya terserah. Tetapi kalau tilawatul Quran itu ada irama yang disepakati. Maka ada bayati, nahawan, soba yang biasanya orang kori-kori itu diajari. Kita tidak paham. Tapi itu namanya
bukan logat, irama yang disepakati nagom, namanya nagom. Itu disepakati. Jadi inti dari selawat itu adalah kita mengucapkan doa kepada Rasul, yaitu kembali kepada kita lagi. Saya mau jelaskan sedikit, masih ada waktu. Ya, masih ada 3 penanya. Oh boleh, 3 pertanyaan lagi. Silakan. Ya boleh, ya. Ya. Tapi saya dulu. Boleh. Ya. Ya, supaya tidak diam, boleh Pak dengarkan dulu selawat yang kita baca ini. Sekarang ini menjadi pembahasan mungkin ya. Ya, boleh sama-sama ya, yang sudah biasa. Sama-sama. Al-Mustafa Al-Murtada wa Nahruma wa Fatima. Ya, kita berdiri dulu satu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mau tanggapan? Tanggapi apanya nih? Bacaan tadi. Tadi kita nada-nadanya tadi. Dari segi bahasa Arabnya tidak ada masalah. Pas, misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil, jangan tibul. Tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha, begitu. Wa nuril absari wa diyaiha. Itu bahasa Arabnya oke. Jadi bahasa Arabnya yang penting. Jadi bukan tajwidnya ya. Bahasa Arabnya penting bisa. Panjangnya pendek. Wa abdaniha. Boleh nggak? Boleh. Orang salawat kok. Ya kalau misalnya dia baca Quran, misalnya gini. Alhamdulillah. Nah, itu boleh itu. Bisa paham ya? Karena Quran. Nggak boleh itu. Dia matnya cuma nggak boleh panjang itu. Aku bilang kecuali Alhamdulillahirabbil alamin. 46. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada 4 atau 6 boleh. Jangan yang itu dipanjangin. Nah kalau misalnya salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh panjang banget itu Allah. Itu bukan tajwid. Ini selawat. Yang penting bacanya itu pas. Jangan Allahumma sholli ala sayyidina, salah. Sayyidina. Begitu. Karena bahasa Arab keliru. Namanya kaidah bahasa Arab. Jadi bahasa Arabnya harus pas. Panjang pendeknya itu ada masalah. Karena yang penting iramanya, menyesuaikan irama. Karena kalau iramanya tidak enak, ada yang timpang tuh. Ya karena kalau ngikuti panjang pendeknya ditimpang. Yang mana Bu? Ada tulisannya enggak? Supaya saya bisa lihat. Kalau ada tulisannya bisa saya komentari. Ada yang bawa? Supaya clear. Yang mana tuh? Nah ini yang dimasalahkan Ibu jadi pertanyaan mereka. Tunnya ini kan pendek, toh? Tapi karena kita melakukan, dianggap ini harus ada tajwid. Oh iya, ada masalah. Ini kan ada li khamsatun utfi biha, apa? Karena dia kan bukan Quran. Sekali lagi itu bukan Quran. Jadi tidak apa-apa diiramakan. Li khamsatun.
utfi biha. Karena dia ikut irama. Dirang, gitu seperti syair. Misalnya begini, ya Rabbi bil Mustafa. Jadi dia ngikutin itu irama dalam sastra Arab namanya arut. Tahu arut? Ilmu arut itu dia ngikuti kaidah, dia ngikuti irama itu. Artinya apa? Yang penting tulisannya benar ini. Benar. Apa nih? Khairul wara. Khairul. Oh, harul wabah itu maksudnya panasnya wabah. Bala. Jadi begini, intinya membaca salawat bukan baca Quran. Satu. Kalau dia baca Quran, berlakulah tajwid. Satu ya. Kalau baca selawat nggak berlaku tajwid, tapi kaidah bahasa Arab jangan keliru. Kaidah bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab itu kapan a, kapan i, kapan u. Itu bahasa Arab tuh. Yang ngerti orang belajar bahasa Arab aja nggak paham. Kalau orang nggak belajar bahasa Arab nggak paham itu. Benar atau salah? Satu. Yang kedua, irama itu mengikuti enaknya aja. Ngikuti enak. Jangan ngikutin tajwid. Bingung itu. Jadi ngikutin enak. Jadi gitu. Kalau udah ikutin enak, bubar ke pengajian. Kenapa bubar? Nggak enak nih. Kenapa? Iramanya nggak enak. Jadi orang nyanyi itu iramanya. Nah, ditambah suara. Kalau iramanya enak, nanti jadi enak. Saya lanjut ketika dulu Pak. Oke, silakan. Selanjutnya masih ada 3 majelis taklim. Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bil qulub juga tadi. ini adalah salawat tapi bisa dijadikan doa. Doa berarti doa. Doa. Salawat diberikan doa. Bagaimana dengan dulu kalau kita mengagumkan karena kalau Ustaz doa kita kan ada doa ya di pada kalimat itu adalah dan pada kali di depan kuat. Kalau di dalam senandungnya di apa disebutkan wadah itu bawahnya wadah di depan yang panjang bukan bawah yang kedua. Versinya itu. Kemudian yang berikutnya wadiyaha. Misalnya wadiyaha jangan dalam satu wadiyah. Kemudian yang kedua wadiyah. Jadi seperti yang kedua agar kita tidak ada pertentangan lagi karena itu yang menjadi permasalahan saat kita doakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tidak kita mengubah, tapi kita mengubah senandungnya. Bagaimana seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, ada? Tidak ada? Kalau begitu diwakili sebentar ya. Boleh diwakili semua tadi? Ya, untuk menambah saya saja dari bisa mewakili dengan anak-anak. Ini kan nanti dibahas satu kali sama Pak Ustaz supaya tidak putus ya. Kalau dari saya mempertanyakan ini sholawat saya kan sering mengisi acara kawinan
disebut dalam bahasa Jawa itu dari ini, kalau di sini malam haji malam pacar. Kadang-kadang kita awali dengan salawat, itu hukumnya bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ada pembaharuan tentang kata almarhum dan almarhumah dijadikan menjadi rahimahullah. Rahimahullah ini peruntukannya untuk umum atau ada kalangan tertentu, al-habib, al-mubarak atau orang-orang yang dihormati pada zamannya. Itu saja pertanyaan dari saya kepada Pak Ustaz. Disilakan. Yang pertama, kita harus bedakan sekali lagi antara salawat dan pembacaan Quran. Satu ya, jangan samakan. Kedua-duanya dapat pahala. Tapi karena Al-Quran itu ada aturan mainnya, maka jangan sembarangan baca. Menyenandungkan pun jangan sembarangan. Satu ya, semuanya ada kaidahnya. Maka ada ilmu naqal Quran, ilmu membaca atau taksin tilawah. Taksin tilawatil Quran. Itu ada caranya. Maka kemudian orang yang ingin takhasus, spesialisasi dalam ilmu membaca Quran, maka masuklah ilmu yang disebut dengan naqal. Biasanya kalau orang suaranya bagus, masuk itu nanti jadi qari'ah. Qari'ah. Yang enak kalau dia ngaji itu irama itu. Itu tidak sembarangan kalau dinilai bacaan. Yang kedua salawat. Salawat itu syariat pembacaannya dapat pahala. Tapi membaca salawat karena dia bahasa Arab, maka berlakulah kaidah bahasa Arab. Ya, kaidah bahasa Arab. Panjangnya panjang, pendek. Misalnya apa? Sudah itu yang tulisannya supaya propernya. Kalau wa itu artinya dan. Saya bacakan ya. Iya. Nah, pembacaan bahasa Arabnya begini. Ujian mana Ya, ya? saya sudah hafal. Sudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawa'iha. Itu udah dipanjang kalau dibaca. Misalnya saya bilang ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diya. Itu enggak. Itu ngikutin bahasa Arabnya. Cuma kalau dia pakai bersenandung nih. Bersenandung itu kalau bersenandung idealnya tetap mengikuti kaidah. Ideal. Tetapi dalam senandung berlaku yang namanya arut. Ilmu arut tuh. Ilmu arut dalam sastra itu kadang-kala yang A jadi I. Itu dalam ilmu arut itu. Makanya ilmu arut banyak tidak bisa dipelajari oleh orang biasa, dia orang-orang yang sudah sastra. Kalau orang sastra itu tidak pakai kaidah bahasa itu, pakai pantun itu. Coba ibu lihat pantun itu. Yang penting a i. Kadang-kadang nggak pas. Tapi iramanya nyambung, tak gitu. Nah, misalnya ketika baca wa dia iha, kadang-kadang ada yang terpotong tuh. Kurang enak ini. Wa dia iha, orang paham pokoknya dan itu senandung. Orang paham itu sudah tahu. Tapi Quran maknanya beda. Itu. Quran nggak boleh. Wa biasa. Kalau dijadikan Quran, wa dia iya. Kan panjang itu. Iya kan? Quran itu. Kenapa? Karena ada tanda ini temu hamzah. Seperti malaikatun. Ya kan? Boleh untuk baca waja'atil malaikah. Salah. Waja'atil malaikatu. Baca Quran. Tapi sini bukan baca Quran. Waja'atil malaikah. Boleh bukan baca Quran itu. Saya pahami ya. Nah kalau senandung memang orang kadang-kala ada yang kepleset sedikit. Tapi maknanya sama. Jangan wadiyahuha. Nah, itu udah boleh. Kenapa? Orangnya idol. Itu namanya menyalahi nahu sorof kata bahasa. Tapi kalau senandung, idealnya kalau pas, bagus. Tapi kadang-kala kalau mau dinandungkan pas, nggak enak didengar. Misalnya, jadi bacanya wadiyatiha.
Lo kok bisa itu? Ikuti yang di belakang begitu. Irama. Tapi kalau baca biasa, wadiyaiha. Gitu. Tapi kalau Al-Quran, dia panjang. Nah, jadi sebenarnya nggak usah dipersoalkan. Ini cuma senandung. Yang terpenting ibu berselawat, dapat pahala itu. Yang penting adalah membaca salawatannya. Itu yang berpahala. Yang penting dia punya panjang, bukan panjang. Di akhir sakal-sakalnya itu jangan keliru. Itu yang penting. Misalnya ala sayyidina Muhammad ala Muhammadinil ladzi. Kenapa? Ala sayyidina, sayyidi. Berarti Muhammadi. Muhammadin karena ketemu alladzi Muhammadinil ladzi tanhaddu bihil uqad. Nah, itu harus diperbaiki. Jadi saya dengar Muhammadani ya. Betul ya? Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadani. Itu ya. Harusnya Muhammadini. Muhammadini. Itu. Nah, Muhammadinil ladzi. Nah, itu yang diperbaiki. Kenapa? Karena ada pembacaan bahasanya yang harusnya i bukan a. Paham ya? Nah, itu yang saya maksud. Kalau senandung tidak terlalu bermasalah. Kecuali Quran itu jangan main-main. Tapi kalau senandung, yang penting membaca selawat itu pahalanya besar. Dia mau senandungkan dengan senandung Jawa, nah apa? Mau senandungkan dengan senandung yang lagu-lagu lain, masing-masing orang Bugis mestinya punya irama, baca silakan sesuai dengan kemauan saja. Kayak ini kalau ada misalnya boleh silakan. Nah, tapi penting adalah jangan keliru baca a i u-nya itu. Jangan keliru. Ada lagi yang lain ada Bu ya? Oh ya, almarhum. Almarhum itu kan istilah bahasa Indonesia aja. Yang udah jadi bahasa Indonesia. Jadi orang yang meninggal disebut almarhum. Artinya apa? Itu diambil dari bahasa Arab rahimah, yarhamur, rahim, marhum. Rahimahullah sekarang. Sekarang rahimahullah. Sama juga artinya. Almarhum itu yang dirahmati itu almarhum. Dari bahasa Arab, bahasanya dari rahimah, yarhamur, rahim, marhum. Marhum itu apa? Itu namanya dia maf'ulun bih. Kalau diartikan yang dirahmati. Kalau rahimahullah, Allah merahmatinya sama aja. Oh, iya. Berarti umum ya? Sama saja, istilahnya itu sama. Tapi kalau orang meninggal itu biasanya disebut al-maghfurlah, yang diampuni. Semoga diampuni. Tapi jarang orang pakai al-maghfurlah. Tapi orang biasanya salah enggak salah, enggak keliru. Itu sudah jadi bahasa Indonesia. Yang berikutnya apa tadi? Mengawali acara pada malam pacar, misalnya di sini malam pacar, di sini malam pacar itu dengan sholawat. Semua kegiatan itu kalau ada selawatannya, jangan kan kegiatan begitu yang banyak orang masuk masjid aja selawat, sholat aja harus ada selawat. Jadi semuanya kalau dibaca selawat itu luar biasa bagus. Jadi jadikan tradisi selawatan, namanya salawatan. Jadikan tradisi. Nah yang terakhir Bu, ada. Ya, sudah mewakili tadi ya, sudah semuanya nggak ada lagi. Nanti sudah telah baru oke, karena ini tinggal sedikit waktu. Ya, dari mana? Kan majelis tadi hanya satu saja boleh bertanya. Satu majelis tadi saya mewakili satu orang. Tadi saya hafal dengan anak kita. Ada mungkin. Ada ya. Silakan. Supaya clear. Ya. Sudah selesai. Oh ya, sudah. Masih ada Ibu Ketua Forum mau bicara. Oh, iya. Saya pindah ke Ketua Forum. Tutup dulu. Tutup dulu. Ya. Sebagai penutup, pertama tradisikan selawatan ya. Selawatan itu jadikan tradisi. Kalau tidak selawatan tidak enak lah. Maka dijadikan sebagai suatu tradisi dan dirutinkan. Paling tidak 1 hari 100 kali lah. Yang paling pendek Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Kalau tidak pakai sayyidina boleh, silakan, tidak ada masalah. Saya mau pakai sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Itu yang paling pendek 100 kali setiap hari. Bisa Bu ya? Bisa. Jadikan itu tradisi dan niatkan apa Ibu punya keinginan. Insya Allah akan
kabulkan untuk mudah keinginan dan hajat ibu itu. Saya pikir itu saja. Saya senang karena materi ini materi yang paling penting, yaitu materi tentang selawatan. Sekali lagi, salawat itu syariat, tapi bukan Quran, maka mengikutilah apa yang berlaku pada salawatan. Saya pikir itu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.